Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kami janjikan tadi malam ya, kita akan lanjutkan lagi ngomongin soal Fufu Gibran Rakabuming, Wakil Presiden ini yang sekarang ini kelihatannya melakukan beberapa manuver-manuver yang ya layak untuk dicermati ya di tengah situasi Mhm, bencana Sumatera itu Gibran malah betul. ngirim para mahasiswa dari perguruan tinggi ke IKN. Bukannya malah dikirim, mestinya kan sekarang ini yang penting membuat relawan dari berbagai perguruan tinggi untuk dikirim ke Sumatera mestinya bahagia kok malah ke IKN Betul. ya Gibran Rakabuming ya. Oke, seperti Mhm. biasa kami ajak Anda untuk membaca berita di balik berita bersama kami dalam program Off the Record. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agbita, senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari Hmm. ini tanggal berapa? Ayo, Mas Ersu. Ini tanggal 31 sekarang ya. Jadi tinggal besok itu kita sudah berganti tahun 2026. Dan itu berarti kalau saya terusin ini ya cara berpikirnya Jokowi dan Mhm, Gibran, mhm, berarti mhm. tinggal countdown-nya itu tinggal 3 tahun. Sebenarnya nggak sampai 3 tahun lah ya, cuma berapa tinggal 2 tahun sekian gitu kali ya Mbak ngitungnya, caranya ngitungnya gimana ya? Ngitungnya gitu 2008 oh 3 tahun sekian lah gitu ya. Iya, kalau 3 tahun, kalau nggak sampai 3 tahun gimana? Oh iya, maksudnya dia dimaksudkan atau dia yang kemudian menggantikan Prabowo? Itu, Iya. itu dia. Karena Nah, pada tahun 2026 ini, Mas Ersu, mm-mm. itu Rismon Sianipar ini sudah akan mencetak 10.000 eksemplar. Hmm. Jadi secara bertahap sepertinya ya, karena Buku sebelumnya maksudnya dia mencetak mengatakan buku yang buku Gibran Endgame. oke. Nih. Wapres tak lulus SMA, begitulah kurang lebih Hmm. judulnya. Hmm. Nah, sebelumnya dia mengatakan bahwa akan mencetak sekitar 50.000, tapi sebagai awal di bulan Januari akan mencetak sekitar 10.000 eksemplar. Nah, Hmm. biasanya buku ini memang dicetak di awal seperti halnya Jokowi's White Paper itu kan Hmm. memang dicetak secara fisik begitu ya. Analog ya. Ya. Mhm. Terus Ah, kemudian diedarkan memang karena banyak sekali yang memesan, terutama kalau untuk generasi X dan generasi baby boomer ya itu itu mereka masih mengikuti secara analog ya, fisik. analog jadinya ya, bukan digital gitu ya. Tapi kalau anak Gen Z ya saya kira lebih cocoknya itu digital yang bahagia. Betul, yang berupa PDF gitu atau ya pokoknya yang bisa di-download lah begitu. Ya. Karena dan ini sudah kalau yang Jokowi's White Paper Mas Hersu Hmm. sebelumnya itu kan memang laris banget Hmm. sampai berapa kali cetak ulang. Hmm. Dan yang terakhir itu sudah diumumkan di akun X-nya Rismon Sianipar dan di sana diberikan linknya supaya orang bisa mendownload langsung begitu. Ya, Bagi ya. mereka yang memang karena memang harganya berapa ya 600 Hmm. 600 halaman kalau tidak salah sehingga harganya cukup mahal ya Hmm. tetapi sesuai lah dengan isinya yang Ya, kemudian dengan ta- ketebalannya tapi tapi sekarang wajar kita ya. sudah Wajar lah orang Mhm, harus belilah karena bagaimanapun juga mereka berjuang ya. Itu pengeluaran betul. mereka juga banyak, risetnya Mhm, panjang, belum lagi mereka hadapi mhm, risiko-risiko. Saya yakin mereka sekarang kondisinya maksudnya kan pekerjaan mereka nggak bisa berjalan seperti biasanya karena harus menghadapi kasus-kasus hukum mhm, gitu ya, mesti dipanggil polisi, betul. mesti lapor dan Mhm, sebagainya. mhm. Baiknya ya di apa kita membeli yang digital, yang membeli yang analog gitu. Apalagi kalau buat orang seperti saya Ya. lebih lebih nyaman membaca yang analog Mbak, daripada yang baca Iya. digital itu. Selain juga jadi koleksi kan Mas Ersu. Ya, Biasanya kita minta supaya ditandatangani oleh yes, penulisnya itu seperti kan itu. itu kan kelihatan kalau jadul banget kita ya manusianya. Mhm. Selain ditandatangani adalah secara apa namanya satu kalimat lah begitu Mm-mm, ya untuk mm-mm. Adinda atau untuk Hmm. apa begitu. Lismon Ya, nggak manggil saya Adinda, dia manggil saya harus Bang. Bahkan kayak Mas Roy Suryo juga masih dari sisi usia kalau manggil saya Bang. Ya, kalau ke Adinda saya iya tersanjung. iya. Iya, itu berdasarkan pengalaman saya ya kalau ketemu sama siapa begitu yang kemudian kita minta tanda tangan. Oke lah. Jadi memang ini ruwet nih ini Fufafa alias Gibran ini Mas Hersu. Hmm, hmm. Hari-harinya semakin gelap gitu ya kalau kita lihat. Karena memang pertanyaan tentang ijazah Gibran, kepemilikan ijazah Gibran itu memang masih terus dipertanyakan begitu. Walaupun Hmm. mungkin di pengadilan negeri kemudian menolak ya Ya, gugatannya. Tapi itu soal ini kompetensi masih absolut, bukan soal soal ijazahnya yang ditolak itu. Jadi sebenarnya secara hukum masih bisa terus digugat karena kalau betul. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ada masuk kemarin Subhan Palal kan ya, yang Hmm. dia Iya, menggugat Suban Palar. Mhm. 125 triliun itu kan ditolak Iya, oleh majelis hakim itu alasannya karena kompetensi absolut. Itu artinya kewenangan iya. itu bukan kewenangan pengadilan negeri
Jakarta Pusat tapi Mhm. PT UN, sama dengan kayak kasusnya Pak Mhm. Jokowi yang sebelumnya di Pengadilan Negeri Surakarta yang dituntut oleh tipu OGM, ya kan, dan Mhm. kemudian juga pengadilannya yang gugatan Komarudin di Pengadilan Negeri Sleman pada waktu itu, Betul. ya itu kan perdata Mhm. semua itu ya. Itu Mhm. semua kemudian ditolak karena alasan kompetensi absolut. Makanya sekarang kalau yang di Solo itu, di Surakarta itu kemarin sekarang diterima oleh hakim karena itu gugatannya citizen lawsuit gitu. Itu beda banget ya antara Iya, perdata beda. ya dengan citizen lawsuit ini. Nah, jadi nggak apa-apa, bagus juga kita sambil belajar hukum juga di situ dan bagaimana tahu cara-cara yang seperti itu. Tapi menurut saya kalau saya ngobrol-ngobrol kemarin kebetulan kita ketemu ya beberapa dengan Roy Suryo dan Mhm. ada beberapa sahabat dari Sydney Australia yang kemarin membantu Mhm. Roy Suryo melakukan investigasi di Investigasi. sana gitu. Mhm. Eh, saya tanya pada Roy Suryo, bukankah sebenarnya eh, yang lebih mudah untuk pembuktiannya itu adalah soal kepemilikan ijazahnya Gibran dan juga dampak Mhm. politiknya jauh lebih besar untuk Gibran. Oh, dia bilang iya benar gitu, tapi itu nanti tunggu gilirannya katanya begitu. Betul. Ya, Mhm. ya kan, Mhm. ya karena kan Iya. ya kan mudah banget kan Mbak untuk menunjukkan bahwa jelas kalau dia mengaku bahwa dia lulusan dari grade 12, sebenarnya di sana Mhm. year 12. Iya. Kalau di Australia itu Year year 12 12. bukan Iya. itu Mhm. Bukan grade. bukan SMA, itu bimbingan belajar bahasa Inggris. Jadi kalau itu yang menjadi dasar dan kelihatannya itu yang menjadi dasar dari Dikdasman untuk menyetarakannya kan yang beredar apa surat keterangan penyetaraan kan seperti itu ya Mbak Agi ya, grade 12 Iya. dari UTS Insight itu nggak ada. Jadi sebenarnya mudah banget itu untuk menggugatnya, dan kemudian Mhm. impact-nya sangat serius gitu. Impact-nya karena dengan Mhm. cara seperti itu kan berarti kita merujuk pada kasusnya Wakil Gubernur Bangka Belitung ya, Mhm. Helianti ya namanya, siapa namanya, Helianti kalau nggak salah, Heliat, saya lupa. Saya kok tiba-tiba Ya, lupa. Tapi ada ya. Heliati atau siapa namanya, mohon maaf kalau salah ya Bu ya. Itu kan itu pembuktian ijazahnya itu kalau dia kemudian terbukti ternyata dia tidak tidak memiliki ijazah. Padahal ijazah ini ijazah sarjana loh ya, sebenarnya tidak boleh menjadi syaratnya itu loh ya, karena syaratnya Betul. itu kan SMA. Tapi kan dia ditudung apa disangkakan dengan ijazah penggunaan dokumen palsu kan. Jadi Gibran bisa Iya. juga seperti dilakukan semacam itu, dan kalau itu terjadi berarti kan itu bisa digiring ke, kalau dari sisi politik bisa diarahkan ke pemakzulan, dan yang lebih serius lagi kalau Gibran dimakzulkan kan berarti berantakan semua skenario dari mantan Presiden Joko Widodo untuk tetap melanjutkan dinasti politiknya kan, saya kira itu kan sebenarnya. Betul. Ya, itulah ini berkaitan dengan itu tadi yang dikatakan bahwa Gibran sekarang sedang membranding dirinya Hmm. soal kepantasan, menaikkan level begitu ya, Oke. Hmm. supaya dia. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke situ, mungkin kita perlu lanjutkan lagi Hmm. percakapan yang ini, yaitu bahwa soal ijazah Gibran itu tadi, Mas Hirsu, selain Rismon akan menerbitkan beserta dengan bukti-buktinya dan hasil investigasi dari Roy Suryo juga ke Sydney, ke tempat Gibran pernah kursus di sana gitu, yang itu yang tentu saja ini bikin deg-degan loh Mas Herso Hmm. bagi pihak Gibran kalau saya bisa membayangkan begitu kan, artinya penelitian itu dan bukti-bukti itu sudah bisa diakses oleh semua orang nanti secara publik pada bulan Januari 2026. Hmm. Dan selain itu juga saya ingat sekitar sepekan yang lalu ya ada juga keterangan itu dari pengacara senior Muhammad Taufik ya, yaitu yang menjadi kuasa hukum kasus penggugat untuk kasus CLS itu citizen lawsuit yang ada di Solo. Nah, ini dia mengadakan memberikan keterangan yaitu Muhammad Taufik dan juga Fadli Nasution. Ini juga ada Refli Harun di situ ya. Mereka ini adalah pengacara-pengacara yang kemudian mereka ini mempertanyakan, mereka menceritakan mereka habis ketemu FX Rudy. FX Rudy ini adalah wali kota dari Pak Jokowi. Pak Jokowi kemudian lengser naik pindah ke Jakarta menjadi gubernur DKI, kemudian dia menjadi wali kota, dan yang terutama pada tahun 2020 FX Rudy ini menjadi ketua DPC PDIP
Surakarta atau Solo begitu. Sehingga dialah yang pernah melihat berkas apa yang dikumpulkan oleh Gibran ke KPU kala itu. Karena sebelum dikumpulkan di KPU ini kan memang dimintakan pasti oleh partai pengusungnya. Dan FX Rudi ini kemudian bersaksi, memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah melihat ijazah Gibran. Dan ketika ditanya apa yang ketika itu dibawa dan didaftarkan ke KPU, dia mengatakan ya surat keterangan dari Dikdasmen itu. Dan itu bukan surat keputusan, bukan surat penyetaraan SMA, bukan. Yang tentunya kalau yang kita tahu Mas Hersu, bila ada surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah, Dikdasmen ketika itu kan kementeriannya belum seperti sekarang. Kalau sekarang Kemendikdasmen sekarang ya. Nah, ketika itu kalau seandainya ada surat keterangan atau surat keputusan begitu ya berdasarkan ini apa dan sebagainya SMA di mana, jadi sangat jelas. Walaupun itu di bawah, tetap saja ijazah aslinya di bawah begitu. Jadi penyetaraan dari luar itu tidak bisa dengan dari dari Kemendikdasmen sendiri dan kemudian seolah-olah ya udah percaya deh kamu kalau udah ada surat dari Dikdasmen begitu. Nah, kenyataannya ternyata menurut Rudi memang tidak ada, baik itu surat dari Orchid Park gitu, kalau seandainya dia tamat Orchid Parknya itu year berapa atau tahun keberapa atau level keberapa begitu, apakah kelas 9 ataukah 10 ataukah 11 itu juga tidak ada. Dan kemudian dari insert sendiri juga tidak ada. Jadi hanya surat keterangan itu yang dibawa yang sudah beredar lama ini. Fadli dulu. Karena Fadli tadi juga hadir. Juga, jadi semua ini tadi hadir. Ya. Tidak katanya. Tidak katanya. Apa yang Adinda lihat observasi dari percakapan FX Rudi dan melihat dokumen yang kemudian diberikannya? Silakan. Ya. Boleh dilihat lagi. Semula saya belum terlalu saya ambil dokumen aslinya ya. Oke. Ya. Belum tertarik dengan buku Malismon Gibran Endgame. Ya. Kan dia sudah launchingkan itu, kan? Ya. Belum tertarik gitu. Ya. Karena kan dia bercerita tentang sekolah di Australia, sekolah di Singapura. Ya. Nah, tapi ketika hari ini Pak FX Rudi memperlihatkan berkas pencalonan wali kota dan wakil wali kota Solo tahun 2020. Yang ditandatangani Pak FX Rudi sebagai ketua DPC PDIP Solo untuk didaftarkan ke KPU Surakarta gitu. Nah, kemudian di sini saya tanya berulang-ulang beberapa kali ke Pak Rudi, apakah yang mengajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua FMKT Rudi Sekretaris Teguh Prakoso. Saya tanya, ini Bapak yang tanda tangan, ditanya Pak Bang Refli, ya saya tanda tangan sebagai Ketua DPC. Kemudian apakah berkas yang didaftarkan ke KPU Surakarta hanya ini? Ya katanya. Nah saya tanya, kalau begitu mana ijazah SMU dan S1 calon wali kota saat itu? Ya kan? Ya saya nggak tahu, yang ada cuma ini katanya, berkas ini. Nah kemudian saya buka-buka lagi, ternyata adanya cuma surat dari Kementerian yang di halaman 2 tadi udah aku siapin. Aku siapin ini. Nih. Bukan. Sorry. Sebentar. Tadi udah. Ini yang sudah. Ini yang lengkap. Iya. Ini yang aslinya. Ya, itu dia. Nah, jadi oke, ini udah aku siapkan tadi. Ini aku udah dibaca aja. Ada kata Pak Rudi, cuma itu katanya surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta 6 Agustus 2019. Kan? Artinya surat ini dibuat memang khusus untuk pada saat pencalonan. Kemudian apakah ada lampirannya? Mana ijazah dari sekolah itu Pak? Australia? Sekolah UTS Insert Sydney, Australia dan SMA MDIS Singapura. Sama ada Orchid Park Secondary School Singapura juga nggak ada. SMPN 1 Surakarta juga nggak ada. SDN Mangkubumen Kidul juga nggak ada. Menurut Pak Rudi tidak ada, kan begitu? Nah, kemudian timbul pertanyaan kami, apakah surat keterangan ini ijazah? Bukan.
Ini yang kemudian akan kita pertanyakan lah nanti secara resmi. Apakah surat keterangan ini yang digunakan dalam pencalonan wali kota dan pencalonan sebagai wakil presiden? Jadi dari situ saja sudah bisa kita ketahui bahwa memang dari pihak PDIP sendiri tidak pernah melihat ijazah SMA Gibran. Dan kenapa PDIP kemudian membahas? Ya karena kemudian diterima oleh KPU, begitu diterima oleh KPU dan kemudian lolos dia. Kan kita ingat sebenarnya pada waktu itu ya, efek Rudi ini termasuk yang tidak sepakat kalau Gibran dijadikan wali kota kan pada waktu itu. Tapi kan kemudian Ibu Megawati yang memberikan izinnya untuk terus dia maju menjadi. Setelah Jokowi menemui Ibu Megawati. Jadi pada waktu itu dia hanya diam-diam saja tuh efek. Tapi kan menariknya efek itu sekarang dia sendiri baru saja mengundurkan diri kan dari ketua DPD Jawa Tengah gitu. Apakah dia juga sekarang mundur dari PDIP? Kita nggak tahu, tapi saya kira nggak lah orang seperti Pak Efek Rudi ini kan kader bangkotan lah di PDIP ya ini ya. Betul. Iya, kalau dia berceritakan dia kalau bertemu Bu Mega apa segala macam sampai menangis, Bu Mega menangis, dia menangis sampai begitu dekatnya lah mereka ini ya. Iya, dari pernyataan itu tadi ya kita jadinya melihat makin jelas begitu ya, makin jelas. Kalau Seni pun masuk pengadilan, jika FX Rudi bersedia ya bisa menjadi saksi bahwa memang tidak ada gitu ijazah SMA. Rupanya kalau saya melihat ini yang kemudian menjadi ganjalan Mas Hersu bagi Jokowi maupun untuk Gibran. Bagi Jokowi kita bisa melihat kemudian sesudah kejadian itu kemudian langkah selanjutnya adalah kita tahu bagaimana Pratikno Menteri PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tergopoh-gopoh, ada juga mengatakan terbirit-birit, ada juga yang mengatakan lari-lari menemui Jokowi. Dan pertemuan itu katanya berlangsung sekitar 1 jam, di mana baik dari pihak Jokowi maupun dari Pratikno sendiri, ini Menteri Koordinator di bawahnya Prabowo loh ini, dan sekarang dia sedang sibuk sekali ya menghadapi tahun ajaran baru lah, soal kesehatan, soal kebencanaan apa dan sebagainya, tapi masih sempat menemui Jokowi. Kabarnya pertemuan berlangsung 1 jam. 1 jam itu cukup lama. Apa yang dibicarakan, mereka tidak mau membuka apa yang dibicarakan, tapi kalau melihat konstelasi saat ini, jelas ini soal ijazah Jokowi dan juga soal Gibran. Kalau saya menduganya soal Gibran ini sangat berat. Kenapa? Karena ini Menteri PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu membawahi Dikdasmen dan membawahi juga kesehatan, membawahi juga pendidikan yang lain, pendidikan tinggi dan sebagainya. Jadi ada hubungannya dengan itu. Dan kita tahu bahwa sekarang yang menjadi Menteri Dikdasmen itu Pak Abdul Muti. Ya, ini orang yang cukup keras juga. Terus kemudian juga kalau yang sebelumnya kita tahu surat keterangan Gibran itu terbit, surat keterangan yang di dalamnya mengakui bahwa Gibran lulus setara dengan SMK gitu, jurusan akuntansi itu kan dikeluarkan di masa Menteri Muhadjir Effendi ya. Dan Muhadjir Effendi ini jelas orangnya Jokowi banget lah. Beda tapi dengan Pak Abdul Muti, walaupun mereka sama-sama dari Muhammadiyah. Dan Muhadjir Effendi ketika itu masih menjadi Menteri Pendidikan, menggantikan Anies ketika itu. Kita pun bertanya-tanya, kenapa Anies direshuffle? Rupanya ada serangkaian kejadian yang serius sesudah itu ya, yang dimana keluarnya surat keterangan Gibran, dan itu masih tanggal 6 Agustus 2019, padahal Menteri itu kan berganti pada bulan Oktober 2019 ketika Jokowi terpilih kembali. Ya, dan itu harus dicatat. Kalau Anda tadi menyinggung Anies di reshuffle, itu pernyataan dari mantan Menpan RB Yudi Krisnandi yang kan kedua-duanya itu sama-sama di reshuffle. Menurut dia itu perannya karena tiba-tiba karena ada instruksi sebenarnya dari Jokowi soal ijazah palsu, tapi mereka kemudian menindaklanjuti ya gitu. Serius menyisir ijazah palsu mereka di kalangan pejabat. Ya, waktu itu dia belum tahu bahwa sign kiri belok kanan, mereka belum paham tuh ilmu itu gitu ya. Iya, mereka belum tahu. Betul. Sekarang kita pindah ke yang kita topik yang tadi ya, yang mana yang dikirim ke IKN tadi itu ya. Itu apa ceritanya? Itu BEM atau orang perorangan atau apa sih Mbak sebenarnya dikirim oleh Gibran ke IKN itu? Saya rasa bukan dari BEM ya Mas Yesu, tapi bagaimana keterpilihan mereka
apakah kemudian ada kontestasi, mereka mengisi formulir atau apa nanti kemudian dipilih atau apa, saya nggak tahu ya, karena memang nggak dengar soal itu bahwa ada pemilihan untuk kemudian mereka ini diundang ke Istana Wapres, gitu kan, kronologisnya mereka diundang ke Istana Wapres pada awal Desember, gitu, tapi kemudian diunggahnya soal kejadian ini itu sekitar 2 pekan sesudahnya. Nah, mereka ini diundang di sana dan kemudian Gibran mengatakan silahkan difasilitasi mereka ini pergi ke IKN, ada 124 mahasiswa. Ya, ini luar biasa loh ya, ini. Ini bagian kayak rombongan ini bukan? Rombongan YouTuber Nusantara waktu itu. Mereka sempat nggak dikirim ke IKN kalau YouTuber Nusantara? Iya, mereka kan menunggu Mas Ersu ketika itu, menunggu di IKN, tapi ternyata yang ditunggu baik Jokowi maupun Gibran tidak hadir pada waktu itu, dan mereka memang tujuannya membuat konten. Ya. Kali ini juga begitu kan, mereka juga berangkat ke sana dan Gibran ternyata minta maaf nggak bisa hadir gitu ya. Nggak bisa hadir karena sedang ada kebencanaan itu ya, bencana Sumatera, sehingga harus mengurusi soal itu, harus fokus ke situ. Sehingga mereka dipersilakan untuk pergi ke sana, yang kemudian di sana nanti ada Pak Basuki Hadi Mulyono begitu ya, yang akan memfasilitasi ya, ini orang mereka. kepercayaannya Jokowi juga ini ya. Betul, betul. Dan memang kan sengaja dipilih yang begitu. Ini orangnya Gibran juga. Dan ada 10 universitas atau perguruan tinggi dari 124 mahasiswa tersebut, Mas Ersu. Coba saya bacakan. Ini mana aja nih kampusnya nih? Ya. Mulai dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran, Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Internasional Indonesia, serta Universitas NU atau Nahdlatul Ulama. Jadi ada 10 universitas yang kemudian mereka ini difasilitasi datang ke sana, yang ya mereka misalnya datang melakukan penanaman pohon. Loh, kok kayak pejabat ya? Oh, nggak bikin konten ya ini anak-anak ini ya? Bukan biasanya mahasiswa kan TikTok bikin apa gitu nggak? Ya, saya nggak tahu ya Mas Ersu, karena saya nggak tahu akun dari masing-masing mahasiswa ini, karena mereka ini kan bukan ketua BEM atau apa, jadi gelap lah akunnya begitu. Barangkali kalau di antara kawan-kawan mereka sendiri mereka kenal. Karena saya lihat di akunnya Gibran ada yang berkomentar, mereka mention salah satu namanya, ada kamu di situ begitu kan. Terus oh iya saya ada di sini gitu. Tapi dia bukan mahasiswa yang aktivis atau apa, jadi ya kita nggak tahu. Ataukah ada yang aktivis di kampusnya, kita juga tidak tahu karena bukan merupakan struktur dari BEM gitu. Oh, pasti bukan BEM ini ya? Kalau saya lihat sih dari wajah-wajahnya itu bukan BEM sih Mas Ersu. Oh gitu, nah ada wajah BEM ya? Kan kita bisa mengecek ya dari Unbra misalnya, dari ada akun BEM dan akun BEM UI sangat terkenal. Dan akun pasti BEM, rame. Kalau mereka yang berangkat pasti rame itu, dihajar rame-rame pasti itu kalau yang berangkat. Iya, bisa terjadi pembelahan itu. Ya. Bahkan dengan perginya mereka ini, itu pun ada narasi bahwa mereka mewakili universitas masing-masing, itu banyak yang nggak terima juga kalau saya lihat di netizen. Betul, kalian mewakili atas dasar apa, kalian dipilih berdasarkan apa, dan sebagainya. Ya, mereka mewakili pribadi masing-masing saya rasa, tapi mereka menggunakan jaket alma mater kan, dan itu bisa membranding Gibran bahwa, Gibran sekarang sudah berbicara dengan para mahasiswa loh, gitu. Keren. Kampusnya ketop-ketop lagi ya. Tapi ini kan modusnya sama dengan bapaknya dulu. Kalau bapaknya yang dibawa itu influencer, artis dan sebagainya. Kalau sekarang dia penting itu membawa mahasiswa itu karena ini kan merupakan semacam justifikasi gitu ya, bahwa dia juga bisa bergaul dengan mahasiswa dari berbagai kampus perguruan tinggi. Kan selama ini selalu dipersoalkan kan begitu ya Gibran itu ya, bahwa dia beraninya datangnya ketemu anak-anak SD, paling melihat-lihat bukain bantu sakset makan MBG dan sebagainya gitu, nggak berani datang ke kampus gitu. Nah kalau kemarin tadi yang ini saya lihat mahasiswanya ketika dia memberi pengarahan manggut-manggut itu nggak mahasiswanya, berarti keren dong. Iya keren, berarti mengiyakan apa yang dikatakan oleh Gibran. Bahkan kemarin dia mengunggah Mas Ersu hasil konten dari kunjungan mahasiswa tersebut, yang dimana mereka antara lain mengatakan IKN mantap begitu kan, ya mereka kagum lah
atas prestasi yang ada di IKN, atas pembangunan yang ada di sana. Tidak ada sama sekali misalnya kritik yang selama ini disuarakan lah oleh banyak nggak orang. mungkin dong orang udah diundang dan pasti dapat uang saku dan sebagainya, mau seperti itu kan, penginapan Tapi sebenarnya kalau mau lebih natural ya, Mas admin dari Setwapres, Sekretariat Wakil Presiden, masukkanlah sedikit kritik yang bukan yang tajam, yang keras begitu ya, yang padahal itu nyata. Tapi ya dibuat dibungkus yang seperti apalah, tapi tetap bernuansa kritik mahasiswa supaya terlihat natural. Kalau ini sih enggak sih. Dan apa ya? Kalau kita lihat ini memang ya mau gimana lagi, tapi ada yang mengatakan, Mas Hersu, ini bukan pertemuan dengan mahasiswa yang dimaksud. Datanglah ke auditorium atau aula dari perguruan tinggi masing-masing tersebut dan kemudian berbicaralah dengan mahasiswa. Begitu seperti yang dilakukan oleh Wakil Presiden dulu, Wakil Presiden sebelumnya. Kalau seperti Pak Yusuf Kalla kan sudah sangat biasa dia berbicara dengan mahasiswa begitu di berbagai acara lah, sering juga diundang ke kampus. Begitu juga apalagi kalau Mas Hersu, siapa Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin ya. Ma'ruf Amin juga canggih kalau bicara dengan mahasiswa. Dia profesor ya. Profesor dan tapi gini deh, pengajar juga. Tapi kan gini, kita kalau positif thinkingnya bahwa ini mungkin tahap pertama kan, ngundang dulu gitu, nanti gantian Gibran yang akan datang ke kampus kan begitu. Bagus, kampusnya top, datang aja ke UI, datang ke UGM gitu, terus membeli space, diskusi dengan mahasiswa kan, itu nanti kelasnya lebih meningkat loh Gibran gitu. Ya, Mbak. Iya, betul. Iya, harusnya seperti itu. Tapi tantangannya bukan ke Gibran, tantangannya adalah kepada tim medianya. Tantangannya adalah kepada guru-guru di balik layar yang selama ini mengajari Gibran, membuatkan narasi dan sebagainya. Coba kita lihat ya Mas Hersu, apa komentar dari netizen. Ini saya lihat dari X ya, yang mengunggah dari Arsipaja, yang mengunggah konten ini dari Tirto, media Tirto. Kemudian ini ada komentar, misalnya seperti ini. Jadi mahasiswa gantiin influencer yang sering diundang bapaknya dulu. Ini pertanyaannya. Iya. Ya, biasanya kalau influencer sesudah itu diharapkan mereka membuat konten yang ditonton oleh ribuan, bahkan jutaan, kalau pengikutnya sampai jutaan. Ada juga yang berkomentar, jalan-jalan gratis tapi disuruh bikin konten tentang IKN. IKN itu apa manfaatnya untuk rakyat? Serius nanya, Bran, katanya. Bapaknya ngajak influencer, anaknya biar gaya dikit ngajak mahasewa. Kok mahasewa? Mahasiswa. Iya, salah itu. Iya, Wapres segerakan kantor di sana. Iya. Ada yang berharap Wapres segerakan kantor di sana, bawa mainannya. Loh, disuruh bawa mainannya. Tapi faktualnya sekarang kata Basuki Hadi Mulyono, Istana Wapres itu sudah selesai sekitar 92% loh. Jadi sebenarnya tadi itu sarannya benar dong, Mbak. Jadi nanti kalau lebih natural, Gibran tuh ngantor di sana dan mahasiswa diundang untuk audiensi dengan dia di sana, itu lebih natural menurut saya timbang datang ke sana terus dikirim ke sana sendirian kan gitu. Maksudnya apa gitu? Iya, betul. Juga mengatakan, maaf saya bawaannya suuzon mulu amani bocah. Itu asli mahasiswa. Asli, Mas. Ya, saya rasa sih asli. Mereka pakai materinya tadi. Wajar saja kalau IKN bukan kota hantu. Jadi memang Gibran mengatakan, coba tolong mahasiswa buktikan apakah betul IKN itu kota hantu, karena banyak sekali yang mengatakan IKN itu sebagai kota hantu gitu ya. Ini ada yang berkomentar, wajar saja kalau IKN bukan kota hantu, lawang investor luar pada ngantri buat investasi di sana. Dari Singapura ada 200 investor, dari Jepang ada 2.000 investor. Pembangunan IKN sekarang 100% dari investasi asing. Hidup Jokowi. Itu beneran itu? Iya. Ini menurut Muhammad Al-Fatih. Iya, ini sarkas kali ya. Sarkas. Saya pikir saya kaget itu. Kalau itu betul kan gitu. Biasanya betul. Yang ngomong kayak gini Mas Hersu, teman-teman. Gitu ya. Karena dengan cara seperti itu kan berarti oversubscribe betul itu kalau memang terjadi ya, gitu ya. Betul. Iya. Ya, satu lagi nih ya komentar. Dikasih lowongan kerja nggak habis itu. Atau disuruh nyari sendiri, terus gaji potong buat kantor IKN-nya Gibran. Ya memang sih 19 juta lapangan kerja itu memang ditagih terus Mas Hersu. Saya jadi terpikir jangan-jangan mereka juga punya peluang loh untuk itu, karena kan IKN juga butuh tenaga kerja kan gitu ya.
Iya, pastinya ya. Kalau seandainya Ya. tetap berlangsung, dananya terus ada gitu. Oke, Mbak Agi, masih ada mau tambahan lagi dari Gibran cukup ya? Ya, itu kita lihat lagi next-nya bagaimana cara Gibran dan Ya. bapaknya menjawab untuk kasus yang makin berbelit-belit ini soal Ya. ijazah Jokowi maupun ijazah Gibran ini. Oke. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Kami mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibita. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.